pada pertemuan ini kita akan membahas cara untuk memerangi hawa nafsu itu bagaimana. Caranya gimana? Kan kita tahu bahwa penting sekali hawa nafsu kita ini kita tundukkan, agar kita bisa tunduk patuh pada aturan agama dan kita selamat semuanya, bahagia semuanya. Tapi caranya gimana, Ustadz? Ini yang paling penting, caranya gimana? Cara nomor satu adalah, ini nomor satu atau yang pertama, caranya adalah kita semua harus meyakini bahwa hawa nafsu kita, ini kita, hawa nafsu kita adalah musuh yang paling berbahaya bagi kita. Jadi yakin dulu ini. Oleh karenanya para ulama akhlak, ulama tasawuf itu mengatakan bahwa yang namanya hawa nafsu itu musuh, tapi mahbub. Mahbub itu apa? Dicintai. Musuh kita yang paling kita cintai adalah hawa nafsu. Ini hawa nafsu, musuh tapi dicintai. Banyak di antara kita tahu dan faham bahwa kita ini untuk bisa sampai pada bahagia dunia akhirat perlu namanya menundukkan hawa nafsu. Tapi kok rasanya susah nundukkan hawa nafsu? Kenapa? Tadi jawabannya ada pada pernyataan tadi bahwa hawa nafsu itu musuh, tapi dia dicintai. Normalnya musuh itu dibenci, Pak Bu, bukan dicintai. Tapi ini ada musuh sangat spesial, ada dalam diri kita ini ada. Apa itu? Hawa nafsu. Kenapa spesial? Karena dia dicintai oleh kita. Padahal baginda Nabi kan sudah bersabda, yang namanya surga, jannah itu huffat bil makarih, diliputi oleh makarih. Makarih itu apa? Perkara-perkara yang tidak disenangi oleh hawa nafsu. Dalam riwayat hujibat, dihijabi. Jadi surga itu dihijabi, dikelilingi dengan perkara-perkara yang membuat hawa nafsu kita tidak senang. Kata para ulama, kenapa kok hawa nafsu, kenapa kok perkara-perkara yang tidak disenangi hawa nafsu disebut hijab? Karena siapapun yang menembusnya, dia akan sampai ke surganya Allah, gitu maksudnya. Maksudnya siapapun yang memerangi hawa nafsu, nundukkan hawa nafsu, walaupun gak senang atau apa, tetap dilakukan namanya peraturan agama, perintah Allah, dia akan sampai pada surganya Allah. Ini baginda Nabi sudah memberikan kepada kita semuanya gambaran. Surga itu diliputi dengan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi hawa nafsu. Bagi siapapun kita yang pengen sampai ke surganya Allah, maka siap-siaplah, kita semuanya akan menemui yang namanya perkara-perkara yang kita nggak senangi, tidak sesuai dengan kesenangan hawa nafsu, nggak sesuai. Siapapun yang pengen sampai ke surga begitu resikonya. Tapi kalau neraka sebaliknya, huffat atau hujibat bisyahawat, yang namanya neraka itu diliputi, dihijabi dengan yang namanya syahwat. Apa itu syahwat? Sesuatu yang disenangi oleh hawa nafsu. Artinya kan berarti hawa nafsu ini kurang ajar kalau begitu. Dia ngajak kepada neraka jahanam. Karena yang dia senangi ternyata mengantarkan kepada neraka jahanam. Yang dia nggak senangi justru mengantarkan kepada surganya Allah. Sekarang berarti ketika kita ingin sampai pada surganya Allah, di depan kita ada sang pembegal. Apa itu? Hawa nafsu. Allah, seperti itu. Oleh karenanya, ayo coba kita lihat ke keseharian kita. Jujur deh,
Mana yang paling disenangi oleh hawa nafsu? Kerja capek, peras keringat, banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, atau korupsi, ngambil haknya orang lain? Mana yang paling disenangi oleh hawa nafsu? Oh, sepakat, ibu-ibu cerdas betul, korupsi. Baik. Oke, sekarang pertanyaan kedua, mana yang paling disenangi oleh hawa nafsu? Pokoknya apa yang kita senangi deh. Mana yang paling disenangi oleh hawa nafsu? Taat pada suami atau suami taat pada ibu-ibu? Nah, jawabannya sudah mulai membias. Enggak, ini bukan ini, lihat supaya kita evaluasi mana yang menurut hawa nafsu kita senang, yang mana? Suami taat pada istri. Wah, tenang bapak-bapak, belum ditanya, gampang nanti. Ini menurut versi hawa nafsu. Ya Allah, kalau ada remaja di sini, mana yang paling disenangi hawa nafsu? Tidak pacaran atau pacaran? Ibu-ibu yang sudah sepuh jangan jawab. Ini buat remaja. Pacaran atau non pacaran? Pacaran. Sampai naudzubillah ada di sebuah keluarga yang rusak akhlaknya. Dalam sebuah acara keluarga, ada seorang wanita remaja berhijab, kemudian dia datang sendirian. Keluarganya bertanya, ini keluarga besarnya, kamu datang sendirian gak sama pacarmu tah? Innalillahi. Ini nyata, karena ini disenangi oleh hawa nafsu. Baik, mending mana menurut hawa nafsu? Banyak harta atau pas-pasan? Banyak harta. Dan hawa nafsu lihat, senang banyak harta. Hawa nafsu senang berpacaran. Hawa nafsu senang kalau suami taat sama istri. Artinya taat itu maksudnya tunduk, bukan perhatian, cinta. Beda lagi itu urusannya. Kalau perhatian, cinta, peduli, wajib suami ke istri, itu selesai. Ini maksudnya suami pokoknya apapun kata istri harus nurut gitu tuh, itu namanya suami tunduk pada istri. Ya Allah, ya Rabb. Tapi perkara-perkara yang kami tanyakan tadi, kalau dibiarkan, sekarang biarkan, kita biarkan hawa nafsu mengikuti apa yang dia ingin, mewajibkan suaminya tunduk pada dia. Yang ngatur semuanya sang istri. Pokoknya suami nggak ada hak, kamu yang harus tunduk padaku, kata istri. Kira-kira kalau dibiarkan begitu, itu istri tempatnya di surga apa neraka? Ibu sendiri yang jawab. Tempatnya di neraka. Kalau di sini solehah semuanya masalahnya. Tempatnya di neraka jahanam. Kalau suami diperbudak, kamu harus nurut sama saya, kamu nggak boleh ada pendapat, kamu nggak ada hak dan seterusnya. Walaupun suami itu manggut-manggut begitu, iya, tapi kira-kira hatinya ridho atau tidak? Enggak ridho. Ini ada yang jawab bapak-bapak, tidak katanya. Enggak ridho. Sedangkan baginda Nabi bersabda apa? Ayyuma mra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Siapapun sang istri yang meninggal dalam keadaan suaminya ridho, maka tempat sang istri tersebut di surganya Allah. Kebalikannya, kalau suami enggak ridho berarti di neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Walaupun tidak pasti, tapi potensi itu ada gitu ya. Berarti kalau dibiarkan menurut hawa nafsu, neraka lagi ujungnya. Pacaran, sudah ikuti aja kesenangan hawa nafsu, gonta-ganti pacar dan seterusnya, sampai na'udzubillah terjerumus dalam perzinaan, karena itu yang disenangi hawa nafsu. Oke, biarkan saja, biarkan ikuti hawa nafsu. Kira-kira kemana ujungnya? Ujungnya kemana? Neraka jahanam. Innalillah.
Mending korupsi atau kerja keras banting tulang peras keringat. Kata hawa nafsu, korupsi aja, korupsi. Diikuti itu keinginan hawa nafsu, apa yang terjadi? Neraka jahanam lagi. Berarti hawa nafsu itu memang menyeret untuk ke neraka jahanam. Sedangkan kalau pengen ke surganya Allah, kita harus mampu untuk menembus hijab, pagar, yaitu pagar kesenangan hawa nafsu. Kenapa? Karena memang hawa nafsu pasti nggak senang sama perkara-perkara yang akan memasukkan kita ke surganya Allah. Nggak senang hawa nafsu. Makanya jangan heran Pak Bu semuanya, kenapa kok sholat terasa berat padahal cuma 5 menit. Kenapa sholat terasa berat padahal hanya 5 menit. Tapi kalau bab main bola bagi bapak-bapak atau nonton bola, Masya Allah, berjam-jam. Apalagi kalau bab mancing, apalagi kalau babnya bercengkrama dengan burung peliharaannya. Itu sudah berjam-jam, luar biasa. Ini yang bapak-bapak sekarang ini. Kan begitu. Karena memang apapun yang ngantarkan ke surganya Allah, bagi hawa nafsu itu berat, walaupun faktanya ringan. Maka sholat yang hanya 5 menit itu kok kerasa berat, males. Iya, pertama lihat, mau melaksanakannya males. Ketika sudah sampai masjid contohnya, sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, yang diingat aneh-aneh segala kerasa. Yang tadinya nggak pengen ke kamar mandi, pengen ke kamar mandi. Nggak pernah ingat toko, ingat toko. Yang biasanya sering berantem sama istri, tiba-tiba rasa sayang muncul ke istri, ingat istri. Ya Masya Allah, luar biasa godaannya hawa nafsu ini. Lihat, ya begitu memang, begitu memang ajakan hawa nafsu itu begitu. Ini kami menjelaskan begini supaya kita semuanya satu arah kepada keyakinan bahwa hawa nafsu itu musuh pembegal kita loh, gitu loh. Tapi disenangi, tapi dicintai. Buktinya sampai sekarang kita masih terus saja mengikuti hawa nafsu. Ayo tanya ibu-ibu lagi nih. Maghrib, setelah sholat maghrib, katanya itu di televisi banyak program-program, acara-acara, apa namanya, sinetron. Alhamdulillah tidak ada televisi di rumah kami, jadi kami benar-benar nggak tahu. Sinetron. Menurut hawa nafsu, enakan mana? Ngaji Al-Quran 1 juz saja, nggak usah banyak-banyak Bu. Atau nongkrong di depan televisi, remote-nya dipegang sendiri, sambil betul-betul fokus melihat sinetronnya dan seterusnya. Enak yang mana? Menurut hawa nafsu, enakan nonton TV. Sampai suami pulang minta dibuatin kopi pun ibunya tetap, istrinya tetap sibuk nonton TV. Hawa nafsu itu. Sudah tahu bahwa oh ini surga, baca Quran 1 juz. Tapi, nah itulah kenapa hawa nafsu itu disebut dia itu musuh tapi dicintai. Buktinya kita masih begitu. Ya Masya Allah, ini fakta. Makanya ayo yakini. Jadi langkah pertama untuk kita bisa memerangi hawa nafsu, sekali lagi kita harus punya keyakinan kuat bahwa hawa nafsu ini adalah musuh yang sangat berbahaya. Tapi sisi lain hati-hati, ini musuh yang sangat dicintai juga. Supaya kehati-hatian kitanya lebih. Siapapun yang tidak punya keyakinan hawa nafsu adalah musuh, tidak akan pernah bisa mengarungi petualangan atau perjuangan sampai bisa menundukkan hawa nafsu, nggak mungkin. Siapapun yang tidak menganggap musuh untuk hawa nafsu, mana mungkin dia bisa menundukkan hawa nafsu dengan mudah? Mustahil, mustahil, susah. Jadi langkah pertama ini dulu nih. Ayo yakini di dalam diri kita ini ada namanya hawa nafsu.
Oleh karena itu lihat, hawa nafsu ini pada dasarnya Bapak Ibu, yang dia inginkan dua. Terkadang yang diinginkan adalah perkara yang boleh menurut syariat, terkadang yang diinginkan yang haram menurut syariat. Tapi hawa nafsu ini, lihat, ini jadi kendaraannya setan. Jadi dia yang diinginkan dua. Satu yang hukum asalnya boleh, contoh makan makanan yang enak, itu kan paling disenangi hawa nafsu. Hukumnya apa makan makanan enak? Ya boleh, nggak dilarang. Ada juga yang disenangi makanan enak tapi hasil korupsi, hasil ini dan seterusnya. Atau makan enak dengan cara yang culas dapat makanannya, ini haram. Pokoknya yang diinginkan hawa nafsu, satu di antara dua, yang mubah atau boleh atau yang haram. Tapi ada musuh berikutnya, walaupun ini pembahasan lain, tapi lihat musuh berikutnya yang nunggangi hawa nafsu, menjadikan hawa nafsu sebagai kendaraan, dialah setan atau iblis. Iblis ini senantiasa membelokkan kepada yang haram, membelokkan kepada yang haram. Masya Allah, tantangan kita begitu. Makanya cukup bagi baginda Nabi sudah memberikan gambaran kepada kita, surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang tidak disenangi oleh hawa nafsu. Maksudnya siapapun yang pengen sampai ke surga harus siap untuk menundukkan hawa nafsu. Jangan cari yang enak-enak saja yang disenangi hawa nafsu, mustahil sampai ke surga kalau begitu modelnya. Karena sudah diberitahu. Sudah begitu, hawa nafsu itu kendaraannya syaitan. Baik, jadi langkah pertama, mari kita yakini bahwa hawa nafsu adalah musuh yang sangat berbahaya.